berapa narasumbernya kan gitu. Dari itu dasar kebutuhan itu, setelah itu terpenuhi, nah makanya kita menyusun namanya RAB, rencana anggaran biaya. Nah itu dari rencana anggaran biaya ini biasanya sih kita untuk kegiatan 2019 kita rencanakan itu. Dan ini prosesnya direview oleh eselon yang di atas kita, artinya mereka yang memberikan anggaran ke kita. Setelah itu direview dan lolos, makanya terbitlah namanya DIPA anggaran. Jadi inilah yang bisa kita laksanakan. Mungkin itu sekilas untuk proses perencanaan anggaran di kita. Mungkin saya lebih cenderung enak diskusi sih. Kalau cerita ini agak kagok masih Bu. Jadi kalau ada kawan-kawan yang ini kan. Oke. Jadi boleh. Ini saya pandu sedikit. Tadi tertarik ya waktu terjadi COVID-19 ya. Nah, tentu kan ada perubahan-perubahan yang terjadi ya Pak Ardi ya. Karena kan seharusnya berjalan tetapi tidak berjalan gitu. Misalnya harus ke lapangan, pergi ke provinsi lain, ternyata nggak bisa waktu itu ya. Nah, dari segi perencanaan bagaimana itu? Nah, jadi ada beberapa faktor sih dalam menentukan perencanaan sih. Kita tentu dalam sebuah perencanaan tuh harus selaras dengan namanya pelaksanaan. Artinya di kita ada tim perencana, ada Pokja pelaksana namanya. Iya. Dan faktor yang di luar itu, artinya faktor alam, faktor musibah kemarin, itu sebuah tantangan yang luar biasa. Karena ya kalau saya boleh nyebut angka ya, kita kemarin mungkin ada berapa, boleh nyebut angka ya, mungkin hanya kita boleh. Kita anggaran kita sekitar 15M gitu. 13M, jadi 13M. Jadi di situ semua kita kan, artinya kita di 4 provinsi nih. Ada yang ke Jambi, ada yang ke Riau, ada yang ke Kepri. Itu baru untuk pengkaji kayak yang meneliti. Belum lagi event kita rata-rata kan melibatkan orang banyak. Jadi melibatkan orang banyak, terus yang pasti mengumpulkan orang banyak. Nah, di semester mungkin triwulan pertama, triwulan ketiga kita hampir tidak ada realisasi karena kita nggak bisa melaksanakan apapun. Nah, mungkin dari situlah muncul kami bersama kawan-kawan ngobrol gimana nih caranya. Nah, setelah kita ngobrol, kan booming itu virtual kan, makanya kita bikin event virtual. Jadi itu hal yang pertama kita lakukan. Ya mungkin kalau dari bicara efisiensi, bicara efektif dan efisiensi, mungkin lebih efisiensi virtual. Karena kenapa? Dari mungkin satu event tuh kita bisa ya mungkin katakanlah 300 juta ya. Dengan offline, artinya mengumpul orang banyak semua di situ. Nah, dengan virtual kita bisa mendapatkan 3 event. Jadi kita bisa lihat di kanal kami. Kebetulan saya juga di admin YouTube. Jadi kita ada beberapa konser yang waktu itu di 2020 kita lakukan. Jadi mungkin yang lain belum terpikir. Jadi ada beberapa mungkin instansi lain, BPNB lain yang di sana itu dia rekam dulu baru di upload. Nah, kalau kita coba berani buat tantangan bahwa kita live streaming. Artinya kita buat kegiatan yang memang benar-benar live, yang tidak taping, yang tantangannya dan punya apa ya, tantangan tersendiri. Waktu itu kita bikin konser pertama itu di Karimun dengan kota Karimun yang istilah kita masalah internet ya. Internet itu di daerah sana mungkin sulit ya. Tapi pelaku kita di situ. Nah, di situ tuh kita berawal dari ya hanya mungkin kualitas video kita hanya 360.
terus kita berkembang menjadi 1080. Jadi itulah proses yang kita lakukan. Jadi dari masalah kita bisa mencari solusi untuk kegiatan kita. Nah dari beberapa itu kita bikin kegiatan semuanya virtual. Artinya virtual, semua kita rekam, ada yang live, ada yang sifatnya video. Nah itulah cara-cara kita untuk melaksanakan anggaran kita. Dan dengan itu artinya kita bisa terbuka. Ternyata banyak manfaatnya ya dari kita juga bisa secara ini banyak seniman-seniman yang istilahnya penghasilan mereka dari sebuah event. Disitulah kita bisa mengobatin dari kegiatan virtual kita. Ya sedikit tidak itu mengobatin ya kegelisahan waktu seniman untuk waktu zaman COVID dulu. Ya alhamdulillah kita 2021 juga berhasil itu bikin beberapa konten dan live streaming ya. Jadi kita waktu dulu YouTube kita hanya mungkin 67, sekarang sudah 10.000. Nah itu selama 2 tahun terakhir. Dan itu ya bicara COVID ya mungkin ada luar biasa. Ada apa ya? Ada nih sisi positifnya bagi kita bahwa kita lebih terbuka bahwa banyak konten digital yang bisa kita buat dari COVID ya. Jadi makanya kita nggak terpacu mati. Kemarin gara-gara kita nggak bisa offline, mungkin kegiatan nggak jalan. Ternyata kita terbuka. Ini jalannya kita mau bikin konten-konten digital. Mungkin tuh sekilas Bu. Untuk salah satu strategi kita untuk menghadapi mencari solusi dari masalah. Oke, ya jadi intinya adalah ketika perencanaan kemudian ada suatu hal ya seperti bencana alam gitu ya, terus seperti yang kalau kita kemarin yang alami itu ada pandemi COVID, tentu yang sudah direncanakan tuh berubah semua. Tugas perencanaan adalah untuk merubah itu menjadi kegiatan lain dan Pak Ardi berhasil merubah kegiatan itu menjadi sesuatu yang baik gitu kan sampai di akhir ya, bahkan 2 tahun ya Pak Ardi ya. 2 tahun. 2 tahun untuk melakukan revisi itu, yang setiap tahun ada kegiatan kemudian dilakukan revisi. Nah kalau kan kita sudah belajar ya kalau udah perencanaan itu outputnya harus sama dengan yang perencanaan. Nah kalau proses revisi itu sulit nggak Pak Ardi? Proses revisi sebenarnya sih di kita masih mudah sih Bu, asal jelas revisinya. Jadi ini salah satu masalah kita ya di dalam proses perencanaan. Kadang-kadang ya kita merencanakan A, ternyata dilaksanakan berbeda B gitu. Itu mungkin salah satu masalah. Dan ketika itu memang benar butuh, artinya memang nggak kayak inilah kita bikin kegiatan lawatan sejarah Bu ya. Iya. Di Belitung misalnya. Nah ternyata kemarin COVID kita nggak bisa kemana-mana kan, otomatis kita rubah dengan cara virtual. Nah itu tentunya dengan kebutuhan itu dasarnya jelas kita bisa merubah revisi. Walaupun nanti kalau di penilaian ya di kita terlalu banyak revisi berarti kan efektif dalam proses perencanaan tuh kurang. Artinya penilaian kita akan berkurang untuk dari instansi eselon 1 kita. Itu aja sih kalau untuk proses revisinya sih kalau saya fleksibel. Jadi lebih gampang revisi asal jelas kebutuhannya. Karena kadang-kadang revisinya ini nggak mau sakal kan nggak mungkin kita revisi. Ya, oke, sip. Ini sebelum kita break, mungkin ada satu pertanyaan yang nanti bisa direnungkan bersama gitu, dan setelah kita selesai break, Pak Ardi menjawab gitu. Ada satu mungkin yang bisa melempar sebuah diskusi itu untuk ini forum ini ya. Silakan. Silakan. Sebelum kita break. Baik, terima kasih Bu. Izin. Ya. Silakan. Begini Pak, ada tidak mekanisme dalam revisi tersebut, dan kemudian ada waktu tenggangnya tidak dalam waktu revisi yang tersebut? Begitu. Terima kasih. Oke. Untuk
sebuah revisi itu sebenarnya ada mekanisme dan SOP tersendiri. Jadi idealnya, kita bicara ideal ya. Bicara ideal itu kita revisi hanya diperbolehkan dalam 1 bulan 1 kali. Nah, jadi selama setahun itu minimal itu 4 kali revisi. Artinya kalau di bahasa anggaran itu hanya berlaku revisi keempat. Itu kita bicara ideal ya. Bicara ideal. Cuma terkadang kita di lapangan tuh berbeda dengan kondisi ideal. Jadi mungkin bisa lebih, tapi idealnya hanya 4. Ya, langsung. Jadi ketika revisi itu dilakukan melebihi dari apa yang menjadi SOP, apa ada sanksi atau tindakan dari baik instansi atau bagian lain gitu Pak? Di kita kan ada penilaian untuk instansi itu sendiri. Ya otomatis ada pengurangan di penilaian kita secara instansi. Jadi di kita ada penilaian tersendiri. Artinya di unit di atas kita ada penilaiannya. Jadi di instansi itu misalnya kalau dia ini benar proses anggarannya, pelaksanaannya itu mungkinnya 90 nilainya ya. Nah, mungkin dengan itu kita bisa berkurang. Artinya ada poin-poin secara penilaian kita secara instansi. Nah, itu termasuk revisi, itu termasuk salah satu poin. Bu, terakhir. Ya, karena pas. Ketika tadi kita terlalu banyak revisi dan nilainya berkurang, apakah ini kan masalah anggaran nih Pak, ya kan? Apakah itu berdampak dari penilaian orang tersebut bisa menjebolkan anggaran tersebut atau mengeluarkan anggaran tersebut sesuai yang kita inginkan, atau malah berdampak anggaran tersebut tidak dikeluarkan secara maksimal? Gitu. Terima kasih. Kalau secara umum sih bukan menjebolkan ya, tapi satu sisi gini, itu berbeda lagi prosesnya, artinya beda lagi poinnya ya. Kalau ini dalam hal revisi, kita anggaplah kita dikasih 10M, ternyata kita hanya bisa menghabiskan 6M. Artinya ini ada penilaian sendiri bahwa ternyata dikasih 10M ini nggak habis, apalagi ini. Makanya biasa itu dalam proses anggaran. Kalau revisi itu kita hanya artinya penilaian kita aja sih. Penilaian kita secara instansi, dan itu efeknya besar sebenarnya kita. Tapi untuk sementara ini belum ada. Artinya ini hanya proses penilaian dan tahun depan diperbaiki lagi. Nah itu artinya kita di ranking di situ. Ya efeknya ya efek ranking lah kalau kita secara instansi di ranking. Ternyata kita permasalahan kita hanya di 20 besar. Ternyata yang lain 10 besar. Ya di situ aja sih sisi-sisinya. Untuk secara umum ya, itu. Ya, oke. Satu pertanyaan kemudian kita break. Jadi pertanyaan kemudian kita setelah itu diendapkan gitu. Satu lagi, silakan. Arif Wisnu barangkali. Gak apa-apa, kita istilahnya ngobrol aja sih. Iya, ngobrol aja. Ya. Iqbal dua-duanya. Dan mungkin ya, ini di instansi kami, mungkin di instansi lain akan berbeda. Iya, tapi kita belajar tentang pola ya, polanya tuh akan seperti itu. Jadi bukan merujuk ke instansinya, tetapi kita merujuk ke pola perencanaan itu seperti apa gitu. Ya, sedikit banyak kan kalian juga harus paham itu kan terkait dengan perencanaan dan bahkan ke arah pengambilan keputusan gitu. Ada nggak Pak Ardi sampai dalam merencanakan tuh kemudian ternyata kita memutuskan untuk sampai pada sebuah kasus-kasus bukan kasus ini ya, kasus-kasus yang kita itu ini harus perencanaan ternyata nggak sesuai sama sekali dan kita harus merubah total terus membuat sebuah keputusan segala hal. Itu pernah mengalami nggak hal kayak gitu Pak? Kalau di kita mungkin karena COVID ya itu yang merubah total. Tapi secara sebelum COVID sih belum ada. Nggak pernah mengalami kayak gitu ya Pak ya. Terkadang gini, dalam mungkin ini cerita secara sama kita aja.
bahwa terkadang ada egoisme tersendiri dari kami perencanaan sama tim yang melaksanakan. Kalau saya pribadi dalam proses perencanaan itu, kita kan misalnya kegiatan mungkin apa ya, kita melaksanakan sebuah event bagi anak sekolah. Nah, saya tentu karena kebetulan saya di pengadaan juga, tentu saya tahu nih semua harga hotel. Kita menganggarkan itu sudah lebih di atas budget. Ini kita bicara budget ya, bicara budgeting. Jadi kadang-kadang keinginan usulan itu besar misalnya. Kadang-kadang kita tahu nih kebutuhan hanya segini. Nah, kadang-kadang protesnya hanya sekedar di kita cukup tuh dengan hotel harga 500. Misalnya dari pelaksana nggak bisa, kami 700 kan. Ternyata ketika kita bicara di lapangan, standar 500 saja sudah mewah bagi kita. Makanya itu segera ambil keputusan seperti itu. Jadi kita memutuskan ya 500 karena perencana itu harus tahu banyak informasi. Nah, jadi harus tahu banyak informasi. Enggak misalnya di Jambi bilangnya hotelnya paling murah 800. Padahal di kita tahu itu hanya 500 untuk standar kita yang staff itu sudah. Nah, itu mungkin ego-ego seperti itu yang mesti kita, ya kalau saya sih pertimbangkan. Karena kadang-kadang memang saya akui salah. Misalnya saya tahunya hotel itu 4,5, ternyata dalam perubahan tahun dan naik arti. Nah, gitu. Oke, berarti saya cari informasi ternyata benar ya. Itu saya revisi itu bahwa ternyata memang kesalahan saya misalnya gitu. Itu sih kalau saya cenderung fleksibel sih, karena asal semua sesuai kebutuhan dan tidak banyak yang tanda kutip aneh-aneh ya, kan kita bantu lah kalau bahasa saya. Ya. Oke. Mungkin Azan dulu. Kita break dulu ya. Kita break dulu 10 menit ya. 10 menit. Setuju semua? 10 menit ya. Oke. Bisa dilanjut Pak Ardi? Oke. Bisa dilanjut. Bentar ya. Ya. Oke, mungkin tadi di awal belum dapat ya gambaran perencanaan itu seperti apa. Jadi kan tadi kita langsung ke proses revisi, proses ini, padahal proses perencanaan itu sendiri ya luas sebenarnya. Iya. Mungkin saya boleh share sedikit tentang beberapa kegiatan kita bikin ya. Jadi mungkin ini bisa membuka sebuah gambaran bahwa ini kita bikin kegiatan ini seperti apa ya prosesnya, dari RAB-nya, dari proses ininya ya. Mungkin boleh share Bu ya, izin Bu ya. Boleh, ini sudah saya jadiin co-host. Oke, bentar. Zoom. Jadi ini kita ada yang kita buat terakhir di bulan Desember. Ini ada kegiatan namanya gambaran bahwa ini salah satu kegiatan. Satu buah kedai yang namanya Kedai Mesir. Jadi ini kita buat di Tanjung Balai. Saya nyontek dulu ya. Ini, dengan konsep Kedai Mesir kopi. ini atau Kedai Gunung Mas ini dibangun di tahun 1948. Tentunya ini dengar suaranya kan? Dengar. Pintar saja Bu ya.
Iya. Kita kerjasama dengan musisi dari Riau, Teoritem, dan ada Jangan Indonesia dengan di Kepri. Mungkin salah satu gambaran kegiatan kita di BPNB. Jadi kalau berbicara awal kenapa kita bikin Jazz Malay, karena banyak potensi yang ada di Kepri, terutama di Kepri ini ada musik-musik Melayu. Orang taunya jazz itu ya jazz seperti biasa ya, tapi di kita ada Melayu di sini. Terus dan juga ada keinginan kita pengen, ternyata musisi Riau juga pengen gabung sama kita. Jadi dari sebuah keinginan kita ramu jadi sebuah kegiatan. Nah, jadi kita pengen bikin hal yang berbeda. Artinya orang taunya konser tuh di gedung, di ruangan, terus dengan banyak penonton atau di mana. Di Kepri itu terkenal namanya kedai kopi sebenarnya, ya kan? Semua orang pasti di Tanjung Pinang nih banyak kedai kopi. Nah, kebetulan di Karimun itu ada kedai kopi lama, mungkin sejak 1945 atau 1948 saya lupa. Nah, itu coba kita angkat. Jadi kita menunjukkan Kepri ini ada ini loh. Dari situ kita survei apa kebutuhannya, terus gimana prosesnya, terus siapa aja mau dibawa, alat apa yang mau itu sampai sedetail itu ya kita buat. Artinya kapan waktu pasnya, kapan waktu ketemunya kan kita yang. Jadi kita muncul seperti itu, makanya setelah itu kita baru bikin RAB namanya. Jadi itu dasarnya itu kita buat. Ya kan, jadi dalam membuat sesuatu itu tentu enggak ada uang sekian habiskan itu sebenarnya, tapi ini uang ini gimana, anggaran negara ini gimana biar bisa kita laksana secara efektif dan efisien mungkin. Dan kadang-kadang banyak yang berpikir, apalagi yang di luar instansi ya, apalagi banyak cerita itu kalau sudah pemerintah bikin asal-asalan, kadang seperti itu kan, asal jadi. Enggak. Yang normalnya kan kalau mau gampang kan kami tinggal cari satu musisi, satu grup band, bikin panggung, sewa gedung, jadi selesai, duit habis kan gitu. Tapi ada output dan outcome yang kita pikirkan. Ketika kita bikin apa? Itu ada kedai kopi. Di kedai kopi itu sebenarnya itu kayak pasar malam. Dan hanya apa? Hanya
Jadi ada pasar malam, hanya orang banyak berkunjung ke kopi itu, pasar malam sepi kan itu gara-gara Covid. Efeknya apa bagi setelah acara itu ya, yang kami dengar ya, itu atap yang bocor diperbaikin, masyarakat sana ada antusias, oh ternyata di sini kita kapan lagi bikin. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Nggak hanya sekedar bikin acara blog jadi selesai duit habis kan, nggak ada manfaatnya. Nah itu sejauh itu kita pikirkan dalam proses perencanaan ya. Iya. Nggak hanya ini kegiatan bakal jadi tanggal sekian, RAB-nya bikin biayanya sekian, terus habisnya juga sekian. Jadi ada juga kegiatan itu ternyata dengan anggaran kita nggak cukup. Kan kita ada keterbatasan anggaran juga. Nah ini mungkin ini contoh yang satu lagi ya, mungkin kita yang ini ada opera Hanciao yang karena Jalur Rempah nih. Ini ditayangkan bukan di YouTube kita tapi di YouTube Jalur Rempah. Jadinya aku kecil lagi, tapi semenjak ada jikalau kumbang menghisap madu, rempah bertunas berumbi bermutu. Hahaha, mari abang, mari akak, sila tengok sini mari. Ada kunyit, ada pala, janganlah ikut-ikut. Mari ikut. Ada kayu manis, harumnya. Ada cengkeh, ada jahe. Kalau kau orang Melayu, Alia. Ada kemiri, minyak kemiri, bagus tuh. Kau ni, apalah kak ni. Bertabik, jadi makanan lezat terbaik. Mari, milender ada, cencalu ada, lasak kuah ada, luti gendang ada, gonggong ada, endot ada, kubas sagu ada, tepung gula pun ada. Es Laksmana, bagaimana? Sila rasa jamu selera, kuliner khas dari Melayu. Selain tradisi lisan kentara, makanan kami yang nomor satu. Sedapnya. Kita punya Sadia. Dinda, mengapa Dinda? Kanda akan menikahi Dinda. Sungguh, kita akan hidup bahagia selamanya Dinda. Bahagia? Beginikah cintamu, Kanda? Sirih ditata oleh Paduka, gagah taruna bermain rebab. Inikah cinta memberi petaka? Kelakuan Kanda sungguh biadab. Haji, tangkap lain mata-mata tu. Cepat singkirkan tangan kotormu dari wajah pangeran. Kau bermain harus tahunya. Dinda. Kanda sangat mencintaimu, Dinda. Apa guna cinta dan tidak? Beta adalah putri kerajaan ini. Sudah menjadi tugas beta untuk menjaga kerajaan ini agar tetap damai. Manusia hina. Sedikit ya, mungkin lengkapnya silakan tonton di YouTube kita, YouTube Jalur Rempah sama YouTube di kita ya. Jadi ini ada kisah sedikit menarik di opera Hanciao ini. Kalau cerita ini budget mungkin kalau orang pikir film mungkin di atas 500 lah mungkin ya kalau secara budget. Sebenarnya kalau ditanya orang film kan sebenarnya itu. Tapi di sini kita hanya punya uang jauh dari situ bang, anggaran kita, dan kita gimana caranya biar ini maksimal. Ada sisi positifnya, kenapa? Karena kita punya budget rendah, artinya budget yang jauh di atas asli pembuatannya, produksinya ya. Jadi ada namanya yang baik itu adalah gotong royong. Artinya benar-benar gotong royong ini. Kita ngumpul bersama dan kita jelaskan semua bahwa kita punya budget hanya segini.
dan nggak bisa kita maksa mesti ada segini, nggak bisa ternyata, dan ini mesti dilaksanakan. Artinya dari mereka pun punya keinginan ini kapan lagi mau ngangkat daerah mereka, kapan lagi mau ngangkat artinya pembelajaran bagi mereka. Jadi mereka dengan ini kita komunikasi yang baik, artinya di sana ada sewa panggung atau sewa sound, itu target kita 5 hari, ternyata produksinya tuh sampai 10 hari, dan mereka mau kan seperti itu. Itu contoh-contoh yang mungkin nilai-nilai positif, bahwa tidak semuanya itu mesti jalan dengan uang kan gitu. Ternyata dengan budget rendah pun kita bisa lakukan itu asal kita komunikasi. Saya mungkin sedikit tidak bahwa bagi kawan-kawan mengetahui bahwa anggaran pemerintah itu ada sih orang pikir negatif bahwa itu pasti banyak makannya, pasti banyak ini. Ya kalau mungkin sekarang lagi tren anggaran hordengnya DPR ya, mungkin saya cerita ya. Kalau dengan nilai fantastis segitu, kalau saya sih melihat wajar segitu, karena kita mesti hitung bukan hanya biaya harga hordeng di pasaran, tapi ada pajak di situ, ada biaya konsultan di situ, tapi emang harus dipikirkan kebutuhannya, butuh nggak itu ganti hordeng kan gitu. Mungkin sebagai gambaran aja bahwa proses perencanaan itu atau penganggaran itu ya tidak segampang yang dipikirkan. Artinya kita banyak yang dipikirkan, artinya kita tidak hanya mikirkan ada kegiatan, ada uang, tapi ini efeknya ke masyarakat gimana, outcome bagi masyarakat yang dapat apa. Jadi kita tidak bicara output tapi bicara outcome. Apa yang kalau kalian misalnya mahasiswa itu dikasih kegiatan, outputnya jelas, sebuah event hasilnya video misalnya kan, bikin film. Nah film ini manfaatnya apa? Itu yang outcome yang harus dipikirkan. Ya mungkin itu sedikit sekilas ya. Sekilas apa yang saya kerjakan kebetulan saya di perencanaan juga, saya di bagian pengadaan, saya juga pelaksana kegiatan juga, jadi sedikit tahu tentang hal-hal seperti itu ya. Mungkin bagi yang lain ada yang mau ini. Oke, makasih Pak Ardi ya. Jadi itu sesuai yang sudah Ibu sampaikan ya dari pertemuan 1 sampai 11 kemarin ya, bahwa untuk melakukan kegiatan itu tentu seperti yang disampaikan Pak Ardi tadi ya, tidak hanya output tetapi outcome ya, dan semuanya terinci dengan baik, kebutuhannya apa dan sebagainya. Nah tadi juga sudah, kalau misalnya ternyata di tengah jalan ada halangan, tadi sudah ada halangan atau bencana alam dan sebagainya, tadi sudah dibahas tentang revisi. Nah ini jadi sudah komplit semua ya, bagaimana menjalankan perencanaan, bagaimana outputnya, bagaimana outcome-nya dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi lagi, silakan. Ini kesempatan bagus ya, silakan. Mikaela barangkali atau yang lain, silakan. Ya kita ngobrol aja santai. Ya. Mungkin ada yang penasaran bagaimana. Ya, ini tadi kan di Karimun nih, tadi ini banyak nih anak-anak Karimun nih Pak Ardi. Oh gitu ya? Iya, ada Okta, Subari. Dan jangan anak Karimun nggak tahu itu sendiri. Arif Anandani Karimun juga. Oke, silakan. Silakan. Okta. Atau apa yang biasa merencanakan sebuah tur wisata gitu ya. Ini ada yang mau. Tadi Okta mau bertanya atau mau ini, silakan. Silakan Okta. Ya Bu. Jadi makasih untuk kesempatannya. Jadi kan yang ingin Okta diskusikan di sini ialah kebetulan Bapak ini di bidang perencanaan kan, di era COVID-19 ini kan segala sesuatu apa yang telah direncanakan sebelumnya itu pasti tertunda.
Iya. Iya, tertunda dengan ini bukan memang kehendak dari kita, tapi memang keadaan yang mengharuskan segala sesuatu perencanaan itu tertunda. Jadi bagaimana tanggapan dari Bapak tentang kayak COVID ini udah 2 tahun dari 2019 sampai 2020 perencanaan itu tertunda, dan apakah perencanaan yang direncanakan untuk tahun 2019 dan 2020 itu tetap dilaksanakan di 2021 atau 2022 mendatang? Oke. Ini penundaan ya, karena satu hal. Ya, kita biasanya ada sebuah kegiatan yang misalnya mungkin momennya hanya hari itu ya. Mungkin apa ya yang artinya misal biasa perekaman dan momennya itu hanya di waktu itu, momennya hanya itu. Nah, gitu. Jadi biasanya kita komunikasi dulu, artinya misalnya ini kita laksanakan mestinya di 2021. Di 2021 kita melaksanakan, ada kemarin saya lupa ya, ada kegiatan A lah, saya lupa pernah kita lakukan. Itu mesti dilakukan di 2021, di bulan apa gitu ya. Nah, yang pasti kita komunikasi dengan pihak pelaksana, dan kalau memang itu mesti dilakukan dan mesti dilaksanakan, tapi karena waktu dan kendala tertentu nggak bisa, kita akan alihkan ke 2000 selanjutnya. Katanya 2021 nggak bisa, berarti 2022. Nah, di tahun ini dilaksanakan. Itu kalau biasanya saya lihat kembali kebutuhannya, dan kalau memang itu mesti dilaksanakan, ya tetap di 2022 tetap kami anggarkan. Artinya 2021 kan proses anggaran 2022. Ya kan? Nah, di 2021 saya udah usulkan itu bahwa kegiatan ini mesti ada di 2022, dan itu siap argumen dengan ya kita kan direview oleh inspektorat, direview oleh eselon 1 kita kan itu. Kita akan tetap laksanakan. Artinya ini dilihat dari asas kebutuhan ya. Nah, gitu. Kalau memang ini butuh dan penting, artinya kalau dilihat efeknya ke masyarakat pasti ada kan gitu. Itu akan kita laksanakan di tahun selanjutnya. Mungkin gitu, Okta. Oke, yang lain? Silakan. Silakan. Subari barangkali. Subari. Silakan. Silakan. Masih kurang berdengung. Berdengung, Subari. Gimana? Oke. Oke. Yang kita bisa Bapak, karena sih kita melakukan kegiatan Maaf nggak jelas apa. Iya, sama. Subari bisa tulis chat di chat. Tulis di chat. Pak, izin Pak, Bu. Ya, Riko ya. Okay. Saya mau jelaskan pertanyaan Subari tadi ya. Oh, dengar ya. Oke. Jadi Subari bertanya gini Pak, dia bilang bagaimana sih kiat-kiat kami supaya merancang suatu kegiatan itu sukses, berjalan sukses. Oke. Makasih. Oke. Mungkin tipsnya ya mungkin kalau biasa sih kita tentukan dulu tujuan kita apa kegiatan itu. Ya sebagai contoh ya mungkin nggak ada
misalnya kita pengen bikin kegiatan touring kan gitu. Itu mungkin apa tujuannya ya? Tujuannya ya biar healing lah bagi kita, ya misalnya itu ya kan. Nah, terus dilihat lagi di situ kita mau kemana, kita pastikan kita tujuannya kita kemana. Terus dilihat lagi di sekitar situ ada apa aja kan. Nah, terus baru kita lihat budget kita. Itu kalau touring atau tour ya ke suatu daerah. Tapi kalau kegiatan, artinya event, misal kita mau bikin event kayak tadi tuh, kita pengen bikin konser musik tradisi ya. Kita tentukan dulu, ini musik apa mau kita angkat. Misalnya kalau di sini Makyong lah ya, Makyong gitu. Kita Makyong, terus pastikan dulu ini musisinya ada semua kan gitu, pemainnya ada semua, baru kita tentukan lokasi. Habis itu kebutuhan sarana di sana, sarana prasarananya. Kalau kita mau live streaming misalnya kan, misalnya live streaming di Kijang misalnya, kita pastikan dulu di Kijang itu internetnya aman enggak. Terus yang pegang kamera ada enggak kan gitu. Itu sih sisanya sih kita atur budgeting. Jadi secara budget anggarannya kita harus pastikan itu seefektif mungkin dan efektif dan efisien. Itu ruang sedikit kita bisa melakukan ABC, artinya efisiennya itu uangnya lebih hemat ya kan. Artinya efektif tepat tujuan, secara anggaran lebih hemat, bukan murah. Murah artinya jangan sampai yang penting murah, enggak juga. Kalau kita murah dapat alat yang sederhana, terus dapat alat sederhana, hasil sound yang ditampilkan oleh pemain itu enggak maksimal, ya kan? Kalau mahal wajar, mahal artinya itu enggak di markup terlalu tinggi ya. Artinya kita kalau secara budget kita hitung ada berapa persen itu perubahan harga sama pajak. Gitu aja sih kalau kita. Dan itu biasa di rate yang paling tinggi. Artinya gini, kalau saya sih biasanya ambil rate paling tinggi. Ketika itu di budgetnya nggak cukup, kita turunkan mungkin berapa digit di situ, atau berapa dari budget yang kita mikir spek A, mungkin dengan spek B gitu cukup. Nah, di spek B kita ambil. Ya itu sih untuk tipsnya ya, triknya ya. Artinya kita tidak mau membuat kegiatan itu mesti maksimal dengan anggaran seminim mungkin. Ya. Oke. Oke, tadi yang lain lagi Iqbal Arif barangkali. Iqbal Arif ada? Iqbal Arif? Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Oke, silakan. Gini, kan setiap perencanaan dan organisasi itu kan harus sinkron kan ya Pak. Jadi kebijakan yang harus dilakukan supaya transparansi dan menghindari tindak korupsi itu bagaimana ya Pak? Gimana nih kalian nih? Udah. Oke, sip. Jadi kalau bicara budget, artinya harus kita sesuaikan dengan anggarannya. Tadi kan saya bilang bahwa kita itu biasanya dari anggaran, misalnya harga A, itu kita sesuaikan pajaknya berapa, nah, terus perubahan harga. Artinya kalau di tahun ini harganya 1.000, tahun depan harga 1.100. Artinya gitu kita bikin di 1.100. Nah, ini namanya baru rencana kan. Kita rencana ini 1.100. Artinya kita dengan pelaksana harus komitmen. Ketika memang harga ini memang di tahun 2020 1.000 ya, artinya 100-nya harus dibalikin. Kita manfaatkan untuk kegiatan lain. Itu sih kalau untuk hal-hal seperti itu kita lebih ke komitmen pelaksana. Artinya kita
tim perencana kan di kita bukan hanya di saya, ada verifikasi lagi untuk pelaksana anggaran, ada namanya pejabat komitmen. Nah itu silakan baru komitmen. Artinya kita di perencana itu membuat sudah sesuai porsinya. Artinya secara budget seperti saya bilang awal tadi kan, kalau memang itu 500 ya 500 harga hotel 500, mereka bilang 700 ya kita survei. Ternyata 500. Itu komitmen, harus bangun komitmen sih. Komitmen bersama kan gitu. Nggak bisa saya perencana menekan pelaksana kan gitu juga. Si pelaksana juga harus paham dengan apa yang kita bikin kan gitu. Ya, komitmen kalau saya sih poinnya komitmen bersama aja. Oke, sekarang ke yang wanita lah ya. Gantian nih, ada Reva, ada Rahma, ada Mika. Silakan ikut berkontribusi ya untuk diskusi ini. Reva atau Mika atau Rahma, silakan. Atau Andriani, silakan. Mika posisi di mana Mika? Lagi di luar Bu, ada ini diskusi rapat. Organisasi. Rapat apa? Rapat organisasi Bu. Nah ini kan terkait dengan organisasi. Nah ini kesempatan yang bagus juga untuk terkait dengan perencanaan segala hal. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mika? Belum Bu. Oke. Yang lain? Yang lain nggak ada? Sudah cukup? Riko masih ada. Oke, Riko silakan. Baik, ini Pak izin bertanya Pak. Nah, kami kan sering bikin kegiatan organisasi gitu Pak. Jadi kegiatan ini memakan waktu sekitar 3 hari atau berapa hari gitu. Dia nggak sekali jalan, 1 hari jalan itu nggak selesai gitu. Kalau misalkan kita melakukan kegiatan yang beberapa hari, banyak hari gitu Pak, misalkan 3 hari, perlu tidak setelah 1 hari berjalannya kegiatan, besok lanjut lagi malamnya kita melakukan evaluasi? Itu perlu tidak Pak dalam melakukan kegiatan begitu Pak? Untuk menyukseskan apa sih yang kurang atau yang gimana, itu perlu dalam suatu kegiatan. Maksudnya ini mungkin kegiatannya 3 hari ya? Gitu, hari ya? Iya. Kegiatan pada hari, terus di hari ketiga kita mau evaluasi. Tidak Pak, maksud saya itu misalkan dia 3 hari, tapi misalkan hari ini selesai sore, besok kan nyambung lagi itu siang. Nah malamnya kita rapat lagi evaluasi untuk hari ini aja Pak. Itu dibutuhkan atau gimana Pak? Kegiatan apa dulu? Kegiatan apa dulu? Misalkan apa ya? Jadi gini, kalau mungkin yang ada bisa, ada perlu, ada enggak. Jadi kalau kegiatan yang mungkin kayak teater, opera kayak tadi ya, yang itu diputar artinya 3 hari dengan hal yang sama. Mungkin bisa melihat dengan hal yang sama. Ya itu kan biasanya akan ada evaluasi. Misalnya nampil hari ini, sore dia akan evaluasi untuk besok kurang greget di sini. Itu mungkin kalau untuk kegiatan yang sifatnya ya contoh workshop ya, workshop itu 3 hari ya, kita nggak bisa evaluasi di tengah-tengah. Artinya evaluasi itu mesti kegiatan itu selesai baru kita evaluasi untuk tahun berikutnya. Ini harus bisa lebih baik dari sini kan gitu. Itu sih ada berbagai pertimbangan tergantung kegiatannya apa. Kalau kegiatan kayak opera tadi ya kebutuhan untuk penampil aja, bukan berarti evaluasi itu besok berubah semua, enggak. Tapi tetap dengan mungkin kurang ini atau lightingnya kurang bagus, hanya seperti itu, tapi nggak merubah total. Kita tiba-tiba evaluasi hari ini besok berubah semua, enggak. Itu sih kalau ini. Baik, terima kasih Pak ilmunya Pak. Saya belum paham. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau tidak nih Ibu simpulkan ya sebelum kita tutup bahwa ini kita mendapat pencerahan langsung dari praktisi
langsung dari Pak Ardi yang memang memegang di perencanaan anggaran sebuah instansi ini, Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, yang membawahi 4 provinsi yang begitu banyak ya kegiatan lintas provinsi lagi, kemudian kedetailan terhadap kegiatan itu pun yang harus diperhatikan, kemudian outcome-nya juga harus ada dan sebagainya, yang ini bisa kita ambil pelajaran untuk kita ya. Bagaimana kita melakukan perencanaan mungkin hanya dalam skala yang sederhana, tidak sekompleks yang dilaksanakan oleh Pak Ardi di instansi Pak Ardinya gitu. Nah ini tadi materi yang cukup bagus ya, langsung dan melihat langsung bahkan hasilnya ya tadi ya sudah dipaparkan oleh Pak Ardi berupa YouTube tadi ya. Terus kita bisa melihat secara detail ya bahwa kalau dalam pagelaran tadi itu alat-alatnya bisa kita bayangkan bagaimana mendatangkannya, kemudian siapa saja yang terlibat gitu ya. Nah itu juga itu menjadi pembelajaran kita untuk melaksanakan sebuah event atau sebuah kegiatan itu sedetail mungkin, seteliti mungkin gitu ya. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Ardi yang sudah meluangkan waktunya, bersedia meluangkan waktunya untuk menambah wawasan dari anak-anak prodi ilmu hubungan internasional, khususnya di MK perencanaan strategis pengambilan keputusan ya. Gitu ya Pak Ardi, mudah-mudahan menjadi amal ibadah Pak Ardi. Nah ini sebelum kita tutup, mungkin dari perwakilan dari MK ini yang akan memberikan sepatah dua kata ya untuk Pak Ardi. Silakan siapa yang mau? Riko barangkali. Tadi sudah Vio ya, sekarang Riko. Baik, terima kasih pertama Bu Tiwi yang telah membuat forum diskusi seperti ini dengan menghadirkan ahli dari sesuai dengan apa yang kami pelajari. Juga terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan ilmu, sharing diskusi santai kita pagi hari ini, karena mungkin sore hari ini. Sore hari ini. Jadi mungkin ilmunya sangat bermanfaat Pak, sangat relevan bagi kami, karena setelah dari sini pun mungkin kami akan menghadapi dunia kerja yang memang membutuhkan tentang hal ini. Tidak menutup kemungkinan kami akan berada di posisi seperti Bapak. Nah, untuk sekarang jika ilmu itu sudah kami dapati, sharing-sharing telah kami ingat, kemudian mudah-mudahan tidak menjadi kesulitan bagi kami dalam menerapkan saat bekerja begitu. Ini itu aja Bu. Ya, closing statement Pak Ardi, boleh pesan untuk anak-anak nih. Baik, saya sangat berterima kasih sama Bu Wi karena sudah beri kesempatan ini dan bisa sharing lah, kalau saya sharing pengalaman dengan adik-adik semua. Mudah-mudahan bisa jadi ya pelajaran ke depan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, sekali lagi saya berdasarkan ya apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan. Dan kalau saya sih biasa perencanaan tuh kadang sumber masalah. Di awal salah, dia akan menjadi salah, di awal benar, kadang-kadang dilaksanakan juga salah. Artinya butuh komunikasi yang baik. Dan satu yang saya biasakan adalah ketika kita ada permasalahan, bukan masalah itu yang diperumit, tapi solusi yang kita berikan. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya untuk kenang-kenangan kita dengan Pak Ardi. Silakan on cam semuanya. Nanti kalau ketemu di jalan jangan lupa menyapa dengan Pak Ardi. Ya, oke, semuanya terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan dan kita akhiri sampai di sini. Sekian, selamat sore semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Ardi. Terima kasih Bu. Salam semua. untuk kawan-kawan di BPNB. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Bu. Sampai ketemu lagi.